Mana mungkin itu anakku, aku hanya sekedar merasa kasihan pada Chanmi. Merasa yang tak terima atas tuduhan sang istri. Ya sudah sana, apa saja yang menemaninya. Pasien masih pakai otot leher. Memangnya kau mengizinkan, tanya Taehyung dengan wajah sepolos. Pergi saja dan tak usah kembali ke sini selamanya. Setelah bicara seperti itu, Yan segera pergi dari hadapan Taehyung. Tadinya Yan ingin bicara baik-baik, tapi justru Taehyung duluan yang memancing emosinya. Nah sayang, kau marah. Aku tidak akan pergi, ucap Taehyung buru-buru mengejar Yan. Sudah Yan bilang ya tak sepocah itu untuk marah lama-lama. Saat Taehyung meminta maaf dengan sangat dan mengaku menyesal, pada akhirnya Yan membantu sang suami untuk mendapatkan orang yang bisa membantu menjaga Chanmi untuk sementara waktu. Yan mengirimkan pesan pada grup chat Jazz Pistol dan MNG Sus. Tak menyangka ada satu orang yang langsung menerima tawaran tersebut, yaitu Kaon. Yan sengaja tak menanggapi karena ia ingin mencari yang lain saja, tapi Kaon malah membalas hal tersebut saat Taehyung dan Yan datang menjenguk Kunci di rumah sakit. Kenapa aku tidak mengizinkanku untuk mengambil pekerjaan tersebut, tanya Kaon meminta penjelasan. Aku masih bertanya kenapa, balas Yan dengan ekspresi heran. Apa, berikan aku alasannya, tuntut Kaon. Karena kau harus membantu Yonggi menjaga baby Kang di rumah sakit. Ibu mertuamu sedang sakit dan tak mungkin aku membiarkanmu meninggalkannya demi pekerjaan para Yan. Lagi pula sudah Yonggi di sini. Tapi saat malam menjelang Yonggi harus pergi bekerja. Yan heran melihat ada menantu modelan seperti Kaon. Dari awal aku sudah bilang kalau aku tidak mau menginap di rumah sakit. Yan sudah kehabisan kata-kata untuk membalas ucapan Kaon. Yan tahu kalau menjaga orang sakit memang melelahkan, tapi mau bagaimana lagi? Keadaan yang menuntut, karena Hunji hanya punya Hunji dan Kaon di sini. Sayang sudahlah, kau cukup tak usah memberikan pekerjaan ini pada Kaon, ucap Taehyung berusaha mengambil jalan tengah. Taehyung merasa tak enak karena mereka datang kemari berniat menjemput Hunji tapi malah jadi bertengkar. Tak heran, kaum wanita memang hobi bertengkar dimanapun dan kapanpun itu. Biarkan saja, biarkan Kaon pergi bekerja, jatuh kunci. Nanti Uma di sini dengan siapa? Tidak ada yang menjaga Uma, apalagi saat malam Uma butuh sesuatu. Tak ada yang bisa membantu Uma, ucap Yonggi. Karena ada perawat, Uma bisa minta tolong pada mereka, balas Hunji. Kalian dengar sendiri kan, yang sakit saja tak mau mempermasalahkan hal tersebut. Tapi kenapa justru kalian repot? Pak Kaon, aku minta kau bersikap baik-baik pada Uma. Anggap Uma adalah orang tuamu juga. Sementara Yonggi tak tahan lagi, tapi Kaon justru menunjukkan raut wajah tak peduli. Ia jadi merasa kekasihan juga pada Yonggi. Kenapa sekarang hidupnya jadi kacau begini? Jadi sayang, boleh tidak aku pakai jasa Kaon, tanya Taehyung dengan hati-hati. Karena di sini ada dua kubu. Kaon dan Hunji sepakat agar Kaon bisa mendapatkan pekerjaan ini, sementara Yan dan Yonggi tidak setuju. Kalau Taehyung, dia netral saja. Tidak, balas Yan singkat. Sudah Yana, beri saja pekerjaan ini pada Kaon, aku mohon, pinta Hunji. Tapi kau tidak mendengar ucapan Yonggi. Bagaimana kalau tidak ada yang menjaga baby Kang di sini? Tanya Yan tak habis pikir. Aku benar-benar tidak apa-apa. Jadi kau tak perlu merasa khawatir, ucap Hunji masih mencoba untuk meyakinkan Yan. Uma sendiri sudah menegaskan kalau dia tak masalah. Memang kau saja yang berlebihan serta Kaon kesal. Pak Kaon, jaga mulutmu, bicara yang sopan. Ia sudah banyak membantu kita, jadi jangan menjadi orang yang tak tahu diri. Yonggi balas membentak Kaon di sana. Justru saja ia merasa marah atas sikap sang istri yang seolah tak tahu cara berterima kasih sama sekali. Kita, bukan gitu hanya kalian berdua, karena aku tidak termasuk, balas Kaon. Baby Kang. Sudah sayang, saat Taehyung. Mari kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimana maksud apa? Tanya Yan penasaran. Berikan bekerja untuk menemani Chanmi selama seminggu, supaya nantinya aku akan meminta izin pada pemilik bar untuk memberikan Yonggi libur sementara waktu. Jadi Yonggi bisa menjaga baby Kang di sini hingga sembuh. Bagaimana menurutmu, Yonggi ya? Tanya Taehyung. Iya, tidak masalah, terima kasih Taehyung. Kau sudah
bersedia mengerti keadaan kita, jawab Yonggi. Sebenarnya Yonggi merasa keberatan juga karena kalau dia tidak bekerja, ia tak akan bisa mendapatkan uang. Selain itu biaya rumah sakit Yonggi juga harus dibayar. Tidak mungkin juga Yonggi hanya mengandalkan uang sang istri. Ia tak tega melihat kawan kerja pangkat tolong di luar sana. Lagi pula Yonggi juga tak yakin kawan akan memberikan mereka uang. Terlebih uang itu Donji, sudah pasti kawan akan merasa keberatan. Apa ini bagaimana? Lantas bagaimana dengan biaya rumah sakitnya? Protes Yen. Yen paham hal itu hanya dengan melihat sorot mata Yonggi yang tampak kesal. Memangnya kalian tidak punya uang untuk keadaan darurat semacam ini? Tanya Taehyung dengan hati-hati. Jangankan tabungan untuk membeli beras saja mereka susah, jawab Yen. Taehyung tahu kalau keluarga Yonggi dengan kesusahan, tapi Taehyung tak menyangka definisi susahnya sampai seperti ini. Enaknya bagaimana Yonggi ya? Tanya Taehyung sudah kehabisan ide. Seperti rencana awal saja tidak apa-apa, urusan biaya rumah sakit aku bisa mencari pinjaman terlebih dahulu, jawab Yonggi. Makanya kalau sedang susah tidak usah banyak kaya dengan rawat inap segala. Kalau sudah seperti ini kan jadi susah. Aku heran kenapa di dunia ini ada orang yang hobinya membuat orang lain susah. Satu kawan jelas sedang menyindir kunci. Kau bisa diam tidak, sentayan? Kenapa terus memperkeruh keadaan? Seharusnya kau bisa merasa prihatin karena ibu mertuamu sedang sakit. Kenapa harus? Balas kawan masih bersikap masa bodoh. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Kumon Taehyung sudah menyerah. Sudahlah, urusan Chanmi biar aku saja yang mengurusnya. Pokoknya aku tetap tidak mau memberikan pekerjaan ini pada kawan, ucap Yen yang kemudian berjalan keluar dari kamar rawat Donji. Sayang, kau mau pergi kemana? Tanya Taehyung merasa tak enak sendiri karena Yen pergi begitu saja tanpa pamit. Chung Yen panggil Yonggi yang kemudian mengejar Yen keluar. Bibi Kang, maaf karena istriku sudah bersikap tak sopan dengan pergi begitu saja, ucap Taehyung. Justru aku yang seharusnya meminta maaf padamu dan Yen. Wajar kalau Yen merasa kesal melihat kelakuan kawan, ucap Donji balas menyindir kawan. Kawan tetap saja tak peduli, seolah-olah ucapan Donji barusan hanya masuk telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Tolong sampaikan kata maafku pada Yen, kata Donji. Baik Bibi Kang, kalau begitu aku sekalian akan pamit pulang, ucap Taehyung. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menjenguk datang kemari. Iya Bibi Kang. Setelah Taehyung keluar dari kamar rawat Donji, ia bisa melihat Yen dan Yonggi yang sedang mengobrol berdua di koridor rumah sakit. Taehyung segera berjalan menghampiri mereka, tapi saat Yen melihat Taehyung semakin mendekat, ia justru berjalan menjauh meninggalkan tempatnya. Sayang, tunggu. Yen sama sekali tak mempedulikan panggilan sang suami, jangankan berhenti menulis saja tidak. Kalian bicara apa barusan? Taehyung bertanya pada Yonggi karena penasaran. Bukan apa-apa kok, balas Yonggi. Tapi kenapa Yen kelihatan kesal saat melihatku? Tanya Taehyung curiga. Bukan hanya kelihatan, tapi memang benar-benar merasa kesal, jawab Yonggi. Aku mengenal Chung Yen selama 12 tahun. Jadi aku tahu kalau dia tak suka saat kau dekat dengan mantan pacar yang bernama Chanmi, ucap Yonggi. Tidak perlu waktu selama 12 tahun untuk aku tahu akan hal itu, balas Taehyung dengan nada dingin. Kalau kau sudah tahu sebaliknya, jangan diteruskan, bukan ingin mengatur. Aku hanya sekedar mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan, ucap Taehyung dengan berat kesal. Taehyung tak pernah suka saat Yonggi sudah membawa hubungan bersama dengan Yen yang sudah berjalan selama 12 tahun. Yonggi bicara seolah hanya yang tahu segala hal tentang Yen dibandingkan Taehyung yang masih harus banyak belajar untuk bisa memahami sifat sang istri. Sekarang kau baru sadar kenapa kau harus memikirkan keluarga mereka. Sampai seperti itu, kita terlalu bercampur sampai-sampai masalah kita sendiri saja belum bisa ketemu solusinya. Kemudian selalu berjalan pulang mereka. Taehyung hanya terdiam, sadar diri kalau adu mulut yang terjadi di rumah sakit tadi berakar dari
dari masalah Taehyung yang berniat mengajak Chanmi menginap di kediaman mereka. Karena hal itu juga Yen jadi ikut berpikir untuk mencari solusinya. Apa jadi memberikan Yoongi libur kerja sementara waktu, tanya Yen. Aku terserah dia saja, kalau memang mau ambil libur ya silakan, ucap Taehyung. Aku mengizinkan kau untuk menjaga Chanmi selama seminggu. Aku baru saja mengirimkan pesan padanya. Sekarang memberikan alamat rumah sewa Chanmi, ucap Yen datar. Segitu gampangnya Yen berubah pikiran, tapi hal itu bisa terjadi sudah pasti karena ada alasannya. Yen yang Taehyung kenal tak pernah mengapa untuk mengambil keputusan, segalanya pasti dipikirkan berkali-kali terlebih dahulu. Jadi seperti itu, ya sudah, aku menurut saja apapun itu keputusanmu, balas Taehyung. Tapi sayang, apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanya apa? Kenapa kau sempat menghindariku saat berada di koridor rumah sakit tadi? Bahkan di mobil juga sempat mendiami aku, tanya Taehyung penasaran. Aku kesal, ucap Yen, kesal padaku, bukan. Terus? Kesal pada diriku sendiri, ucap Yen. Taehyung gagal paham. Kenapa aku tidak bisa bersikap tega? Kenapa aku harus pusing-pusing memikirkan bagaimana nasib Bikang di rumah sakit kalau ada Yoongi dan kawan yang menjaganya? Padahal kalau saja keadaan berbalik, belum tentu juga mereka akan peduli pada kita. Ternyata kita sama sama-sama terlalu peduli pada orang lain. Aku jadi merasa bersalah sudah marah-marah padamu karena masalah Chanmi, padahal aku juga seperti itu pada Yoongi, jelas Yen panjang. Sekarang Taehyung jadi mengerti apa yang sudah sang istri sesalkan. Sekarang kau mengertikan bagaimana perasaanku pada Chanmi, sama halnya seperti perasaanmu pada Yoongi. Sudah tak ada lagi kata sayang apalagi cinta. Ini hanya murni karena saya ingin membantu semata, ucap Taehyung. Ya apa, maafkan aku sudah marah-marah padamu, bahkan sempat menuduh apa yang tidak. Tidak apa-apa, salahku juga karena dari awal tidak bicara jujur padamu jika aku akan bertemu dengan Chanmi. Aku juga minta maaf. Ya apa-apa, sayang, sekarang sudah bisa tersenyum lagi. Setelah beberapa saat berlalu dari yang tahu, kau jadi mengambil pekerjaan untuk menjaga Chanmi sementara Yoongi masih masuk kerja seperti biasanya. Unji dititipkan pada keluarga pasien di sebelah, juga para suster yang sedang berjaga. 3 hari kemudian, Unji sudah bisa keluar dari rumah sakit. Karena kemarin Taehyung sudah banyak membuat Yen merasa kesal, hari ini Taehyung ingin menebus kesalahannya dengan mengajak Yen pergi piknik di taman. Sederhana saja, tapi kalau dilakukan bersama dengan orang yang dicintai, rasanya akan tetap menyenangkan dan bahagia. Piknik di kabungan bersama Jungkook dan Minji juga. Tapi begitu sampai di sana, 2 orang tersebut langsung hilang dari pandangan. Mereka mungkin lupa sudah ada calon anak di sana, tapi masih saja hobi memojokkan diri. Kalau kata Jungkook, Taehyung sesekali harus mencoba sensasi mojok berdua. Dijamin akan ketagihan karena salah satunya ini hanya milik berdua. Apa mari cari tempat yang akan tentu saja, sepertinya di sana, di dekat pohon. Yen menunjuk satu tempat tak jauh dari mereka. Karena judulnya adalah piknik, bukannya berjemur, Taehyung dengan segera menutup ucapan sang istri. Yen masih asik menatap bakal mereka, sementara Taehyung sudah rebahan setelah tadi sempat memberikan bantuan pada sang istri. Cuacanya sekali, hangat dan nyaman, udaranya juga segar, ucap Taehyung sembari menikmati mandi sinar matahari pagi. Apa benar senyaman itu, tanya Yen. Iya, mungkin karena efek kita jarang punya waktu santai berdua seperti ini, berempat perhatian. Tapi yang dua sudah punya dunia mereka sendiri, jadi tidak usah dianggap saja, balas Taehyung. Iya, tertawa dengan Taehyung sempat merasa kesal karena Jungkook tak mau memberikan bantuan padanya yang kesusahan membawa keranjang bekal setelah mereka turun dari mobil.
Ella tidak akan setiap hari seperti ini. Tidak perlu jauh-jauh dari Opa, pasti akan terus merasa bahagia. Kemudian sudah membayangkan. Kasih ikut terbang sebelah Taehyung, menjadikan lengan sang suami sebagai bantal setelah selesai dengan urusan bekal mereka. Kenapa istriku jika bicara mirip seperti minuman kelebihan gula? Sangat manis sampai aku tak bisa mengatasinya. Aku juga mau setiap hari seperti ini, tapi laki-laki kita harus pergi bekerja. Ucap Taehyung hanya membuyarkan angan-angan indah mereka ke realita kehidupan yang sebenarnya. Tapi kalau kita jarang-jarang melakukan hal seperti ini, pasti momen ini akan jadi kenangan yang indah yang tengah menghibur dirinya sendiri. Ia justru kalau keseringan malah jadi bosan, tambah Taehyung membenarkan. Sayang mari kita makan terlebih dahulu, aku lapar, ajak Taehyung yang membuat mereka segera bangun dari posisi rebahan. Tadi aku sudah membeli semua makanan yang Opa suka, ucap Yeon. Hanya yang kau suka tidak dibeli sekalian, tanya Taehyung heran. Bukankah sama saja, aku juga suka apa yang Opa suka. Sekarang aku bisa menemukan persamaanku dengan Jungkook Opa dalam memakan segalanya. Kalau Minji sengaja tak membeli apa-apa karena nafsu makannya belum kembali normal, jawab Yeon. Kasian sekali adik ipar, gumam Taehyung. Itulah perjuangan seorang ibu, balas Yeon. Coba telepon Jungkook Opa terlebih dahulu, ajak mereka makan bersama, titanya segera dituntut oleh Taehyung. Beberapa saat mencoba hingga akhirnya panggilan tersebut terhubung. Apa? Kalian sedang berada di mana? Jungkook sedang enak. Taehyung, serius Jungkook. Aku dan Yeon akan makan bekalnya, datanglah kemari, akan kami tunggu. Jungkook tidak perlu, makan saja duluan, habiskan semua bekalnya juga tak masalah. Taehyung, kenapa seperti itu? Jungkook, karena istriku masih tak bisa menikmati makanan. Sebagai bentuk rasa cintaku padanya, aku juga tak akan ikut makan. Taehyung, kau terlalu mendramatisir keadaan. Jungkook, kau hanya belum memahaminya.